Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau hari ini Engkau masih beri kami kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, pimpin kami, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita terambil dari Markus pasalnya yang ke-15. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan membaca di beberapa ayat, dimulai dari ayat yang ke-10. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menyenangkan orang lain itu baik, ya. Pasti ya, kalaupun kita tidak bisa menyenangkan orang lain, tapi juga tidak menyusahkan orang lain. Nah, mungkin kalimat-kalimat seperti ini sangat baik, dan mungkin kita diajar di keluarga juga demikian, ya. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita melakukan segala sesuatunya, salah satunya untuk menyenangkan orang lain. Dalam tahap yang normal, menyenangkan orang lain itu baik. Dalam tatanan normal ya, jadi menyenangkan orang lain itu nggak apa-apa. Tetapi menjadi masalah adalah ketika menyenangkan orang lain tetapi merugikan orang lain, itu yang tidak baik. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, hal ini terjadi, ya. Bagaimana Pilatus sebenarnya sudah tahu kok masalah yang sebenarnya, di mana dia tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus, ya. Dan dia tahu imam-imam kepala yang menyerahkan Yesus itu karena dengki. Dan ketika orang banyak pun dihasutnya, Pilatus tahu. Tetapi sebagai seorang pemimpin, si pemegang kekuasaan, Pilatus tidak menggunakan kekuasaannya dengan baik. Ya. Yang kemudian karena dia ingin menyenangkan banyak orang, dia mengambil keputusan yang demikian. Dari sini saya mendapatkan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, sebagai seorang yang dipercayakan, ya, sebagai seorang yang diberi kuasa, diberikan jabatan, otoritas tertentu, seharusnya bisa menyatakan kebenaran. Jika memang kebenaran itu adalah sebuah kebenaran, dia harus berani mengungkapkan kebenaran itu. Tanpa rasa tidak enak, sungkan, ataupun merasa tidak berdaya. Karena apa? Sudah diberi kekuasaan, diberi jabatan, diberi kemampuan untuk memiliki suara yang lebih daripada yang lainnya. Hari-hari ini saya tidak tahu bagaimana dengan kita. Apakah sebagai orang yang diberi kekuasaan, diberikan jabatan tertentu, diberikan kedudukan tertentu, berani menyatakan kebenaran jika itu benar dan salah kepada yang bersalah? Misalnya saja kita di lingkungan keluarga ya. Misalnya seorang suami. Seorang suami adalah kepala dalam sebuah keluarga. Apakah sebagai seorang suami kita berani memutuskan sesuatu jika kita tahu, jika apa yang dilakukan oleh pasangan kita, anak-anak kita
itu sesuatu yang tidak baik. Atau kita ingin menjadi seorang ayah yang baik buat anak-anak dengan menyetujui apapun yang dilakukan oleh anak-anak, tetapi yang sebenarnya tidak baik untuk pertumbuhan iman mereka. Berapa banyak orang tua di antara kita hari ini berani tegas mendidik, mengajar anak-anak kita untuk mengutamakan Tuhan. Berapa banyak di antara kita sebagai orang tua hari ini berani mengajak anak-anak dan keluarga mementingkan Tuhan daripada mementingkan kepentingan pribadi. Sebagai orang yang diberikan kekuasaan, jabatan kepala rumah tangga misalnya, sudahkah kita menjalankan tugas fungsinya itu dengan baik? Dalam pekerjaan, kita tahu kita punya kedudukan. Beranikah kita juga memperjuangkan apa yang menjadi bagian orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau justru kita memanfaatkan mereka karena jabatan kita? Atau di dalam tugas pekerjaan yang lainnya? Jangan sampai kedudukan, kepercayaan, jabatan yang dititipkan kepada kita tidak gunakan sebagaimana mestinya sebagai seorang yang dipercayakan jabatan tertentu itu kepada kita. Yang kedua yang saya bisa pelajari adalah bahayanya menyenangkan hati orang lain ketika kita tidak bisa menempatkannya. Pilatus berusaha ya di sini dikatakan memuaskan hati orang banyak, tapi dia mengorbankan Yesus yang tidak bersalah. Dalam sebuah relasi, dalam sebuah hubungan, hati-hati. Sangat berbahaya sekali kalau kita hidup hanya menyenangkan hati orang lain tanpa memikirkan perasaan orang lain yang menjadi korbannya. Sehingga jangan sampai kita sendiri akan merasakannya. Dan kita berdoa ketika ada orang yang melakukan hal demikian kepada kita yang tanpa sadar ini adalah buah dari apa yang pernah kita lakukan dahulu. Artinya hari-hari ini jangan hanya untuk kepuasan pribadi, kenyamanan pribadi, pengakuan orang lain kepada kita yang baik, ya, mengerti dan memahami orang lain, tetapi kita sedang mengorbankan orang lain yang mungkin tidak bersalah hanya untuk pengakuan orang lain dan kepentingan kita pribadi. Dalam berelasi, dalam bekerja, dalam keluarga, hal ini bisa sangat mungkin terjadi. Dalam relasi misalnya, untuk saya bisa diterima di lingkungan yang lebih luas, saya bisa melakukan misalnya ya, hal-hal yang menyenangkan orang lain, tapi saya menindas orang lain di sisi yang lain. Ya, saya memperlakukan orang lain yang tidak baik demi untuk saya diterima oleh orang lain yang mungkin lebih banyak. Atau di tengah lingkungan keluarga misalnya, kita ingin menjadi papa yang baik, begitu ya. Kita ingin menyenangkan anak-anak kita, tapi kita mengorbankan ya kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Ya. Nanti antar anak bisa saling musuhan dengan orang tua. Siapa yang pro kepada papa, siapa yang pro kepada mama, sehingga seolah-olah kita menjadi jurang pemisah di dalamnya. Apakah bisa terjadi? Sangat mungkin terjadi. Saya menemukan beberapa kasus ya di dalam pelayanan konseling. Bapak mencari teman ya, mencari pasukan di tengah keluarga dengan cara apa? Dia mengizinkan segala sesuatunya. Oh nggak masalah, oh nggak apa-apa. Akhirnya anak-anak senang dan lebih pro kepada papanya. Ya, dia tidak pro lagi dengan mamanya yang terlalu memberikan banyak aturan, memberikan banyak aturan main begitu ya, sehingga mamanya tidak terlalu disukai. Padahal mamanya udah benar memberikan aturan-aturan itu. Atau sebaliknya, mamanya juga ingin anak-anaknya pro dengan dia. Ya, apapun yang dilakukan anaknya dia mensetujuinya. Supaya dapat apa? Dapat pasukan di dalamnya. Jadi, ini sangat mungkin terjadi. Hati-hati. Jangan hanya karena demi followers, ya, demi anak-anak ikut kita, atau orang-orang lebih menyukai kita. Tapi kita mengorbankan hal-hal yang prinsip dan yang penting di dalam kehidupan kita. Dalam dunia pekerjaan bisa juga bagaimana kita mau menyenangkan bos kita. Ya, kita ingin menyenangkan pimpinan kita, tapi kita merendahkan orang lain, menjelekkan orang lain. Hati-hati, itu sangat tidak baik dan tidak mencerminkan sebagai seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan.
Mari kita belajar dari dua pelajaran hari ini. Sebagai orang yang diberi kekuasaan, kedudukan, jabatan tertentu, posisi, baik sebagai kepala keluarga, dalam pekerjaan sebagai pimpinan, maupun kita yang dipercayakan dalam berbagai bidang dan hal, tugas, jabatan, kepercayaan yang diberikan, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita gunakan dengan sembarangan. Yang kedua, jangan hanya karena ingin menyenangkan hati orang lain, kita mengorbankan orang lain. Dan kiranya setiap kita boleh ditolong untuk melakukan apa yang berkenan di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan panggilan yang sudah Engkau berikan. Ampuni ketika kami memiliki jabatan, kedudukan, pangkat tertentu, kami tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Ampuni kami dan tolonglah kami menyadari ini semua. Dan tolong kami juga ketika kami lebih ingin dipuji orang lain tetapi mengorbankan orang lain. Kami ingin terlihat baik dengan cara kami memburukkan orang lain. Oh Tuhan, tolong kami, ampuni kami, dan pulihkanlah kami sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Jika ada di antara kami yang memperlakukan demikian, Tuhan ingat-ingatkan kami. Dan jika ada di antara kami yang menjadi korban, Tuhan juga yang menguatkan dan meneguhkan, dan kami boleh tetap melihat bahwa ini menjadi bagian pembentukan di dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk tidak membalasnya, tetapi kami menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa, menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan juga yang menjamah, memulihkan dan menguatkan mereka, memberikan mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya. Yang juga mau berdoa, menyerahkan jika ada di antara kami yang sedang bergumul akan pekerjaan, bergumul akan pasangan hidup, keturunan, bergumul juga dengan berbagai masalah ya Tuhan. Kami serahkan, kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami pengharapan, berikan kami hikmat jalan keluar, sehingga kami bisa dan boleh menghadapi semuanya ini di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan memampukan kita untuk kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.